Halo, selamat pagi. Shalom. Selamat pagi semua anak-anak. Kita berjumpa lagi di pelajaran kimia dengan materi hukum dasar kimia. Mari kita simak dan kita perhatikan. Yang pertama di sini ada hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier ini adalah hukum kekekalan massa, di mana ada ketetapan yaitu massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Nah, kalau kalian bingung massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi itu apa? Mari kita lihat di bawahnya ini. Ada reaktan menjadi produk. Reaktan itu adalah, saya misalkan dengan notasi A ditambah B menjadi produknya adalah A2B. Jadi kalau yang sebelah kiri ini reaksinya adalah dikatakan reaktan, produknya adalah yang sebelah kanan, ya. Yang sebelah kiri kita sebut dengan reaktan dan yang sebelah kanan adalah produk. Di mana reaktan tersebut kita misalkan dengan mempunyai berat 2 gram ditambah dengan reaktan B yaitu 4 gram. Menjadi produk berapa? 6 gram. Kok bisa mis 6 gram? Gimana caranya? Nah, caranya adalah 2 ditambah 4 sama dengan 6 gram. Ini adalah ilustrasi dari massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Produk menjadi 6 gram, reaktan pun kalau dijumlah adalah juga 6. 2 ditambah 4, 6. Kirinya 6. Sedangkan produk A2B adalah juga 6. Jadi kiri dan kanan produk harus sama massanya. Itu yang dinyatakan dengan massa sebelum reaksi. Contoh soalnya. Diketahui AR, kalau kemarin kita sudah belajar tentang konsep mol, AR itu adalah massa relatif, di mana diketahui AR adalah 2Fe, diketahui AR, F ini adalah besi sama dengan 56 dan ARS atau sulfur sama dengan 32. Kalian bisa lihat di susunan periodik apakah betul AR dari Fe dan AR dari S adalah 56 dan 32. Nanti silakan dilihat ya di susunan periodik. Nah, di sini reaksinya seperti apa? Reaksinya adalah Fe adalah reaktan ditambah S menjadi ferium sulfur. Feri sulfur. Nah, diketahui jika Fe adalah 5,6 gram ditambah S atau sulfur 3,2 gram sama dengan berapa? Kalau 56 ditambah 32, 8,8 ya. Nah, di sebelah kanan adalah produknya ferium S, feri S. Feri S ini adalah 8,8 gram. Kiri dan kanan adalah seimbang. Apakah benar? Coba kita lihat dengan cara apa? Perbandingan ya. Mencari perbandingan Fe dan S. Caranya seperti apa? Fe di sini ya, Fe S. Fe-nya ada indeksnya enggak? Enggak ada ya. Jadi Fe dikali 1 dikali 56. S ada indeksnya, indeks itu yang huruf yang apa, angkanya di bawah nih loh, indeks. Ini enggak ada. Jadi 1 dikali 32, 32. Kita bandingkan Fe dibanding S, 56 dibanding 32. Berapa perbandingan sederhananya 56 banding 32? 7 banding 4. Kok bisa Miss? 56 bagi 8 berapa? 7. 32 dibagi 8 berapa? 4. Nah, inilah perbandingan dari Fe dan sulfur. Ini menjadi patokan ya. Jadi kalian mulai belajar dari reaksi sebelum dan sesudah harus sama. Jadi kiri adalah reaktan, kanan adalah produk. Kirinya harus sama di jumlah dan kanan harus sama. Kemudian kalian belajar tentang perbandingan. Oke, kita lihat slide berikutnya. Yang kedua adalah hukum Proust. Hukum Proust ini adalah
hukum perbandingan tetap, di mana perbandingan massa unsur-unsur penyusun dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Kalau tadi hukum Lavoisier adalah massa sebelum dan sesudah harus sama. Kalau Proust adalah perbandingan tetap, tetapi dalam satu senyawa. Ya, kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya adalah hidrogen ditambah oksigen menjadi H2O atau air. Di sini hidrogennya 4 gram. Oksigennya adalah 6 gram. Berapa H2O, berapa air yang terbentuk? Kita lihat pembahasannya. Bahwa ARH di sini adalah 1 dan AR oksigen adalah 16. Kita cari perbandingannya karena ini adalah hukum Proust. Kita mencari perbandingan. H2 di sini ya, H2. Perbandingannya adalah 1 dikali 2. Nih, kali 2. Sama dengan 2. O2. O2-nya berapa? 1. Maaf. O-nya ini berapa? 1. 1 dikali 16. Jadi 16 ini ya. H2O. H-nya adalah ada 2, O-nya 1. Jadi dikalikan dengan AR. 2 dibanding 16. Kita sederhanakan menjadi berapa? 2 dibagi 2 sama dengan 1. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Inilah perbandingan antara H2 dengan O. Ya. Kita lihat slide berikutnya. Ya. Kita lanjutkan tentang hukum Proust. Di sini ada reaksi H2 ditambah O2 sama dengan H2O. Di mana perbandingan tadi kita sudah mencari perbandingan. H2 adalah 1 dan O adalah 8. Kita tuliskan di atas masing-masing unsur. Sudah ada berwarna ungu. H2 atasnya adalah 1 ditambah O2 atasnya 8. Ya. Di sini kita pakai sistem MBS. MBS itu adalah jika kalian lihat di sebelah kiri, di bawah H2 itu ada M, mula-mula, B bereaksi, S adalah sisa. Nah, sistem MBS ini cara menghitungnya dengan sistem L terbalik. Bisa balik ke kanan atau balik ke kiri. Ya. Ini karena saya tidak ada notasi gambarnya, jadi ini L-nya kebaliknya ke kanan. Tapi ini juga bisa ngitung L-nya balik ke kiri. Nah, cara ngitungnya adalah seperti ini. M mula-mulanya adalah 4 gram. Dan O2 adalah mulanya 16 gram. Yang kita tanyakan adalah terbentuknya H2O itu berapa gram. Nah, di B ini adalah bereaksi. Ya, bereaksinya berapa? Kalau kalian lihat di atas H2 ada 1. Ya, caranya adalah 1 dibagi 8 ke kanan ya. Dikali 16. 16 yang mana? Yang merah. Ya, 1 dibagi 8 dikali 16. Hasilnya 2 gram. Kemudian kita lihat di O2. O2-nya berarti tetap 16 gram. Ya, O2-nya adalah tetap 16 gram. Yang ditanyakan adalah berapa yang terbentuk H2O? Ya, dijumlahkan. 2 gram ditambah 16. Jadi H2O yang terbentuk adalah 18. Loh Miss, kok tiba-tiba bisa 16 gramnya tetap, gimana caranya? Nah, coba kalian lihat di sebelah kanan. Ada perbandingan, bawahnya perbandingan H2O itu ada H2 banding O adalah 4 dibanding 1. Satunya dapat dari mana? Mula-mula 4 dibanding 1. 1 yang warna ungu kembali ke reaksi lagi. Dibanding 16 warna merah dibagi 8 di atasnya O2. 4 dibagi 1 berapa? 4. 16 bagi 2 berapa? 16 bagi 8 berapa? 2. Yang lebih kecil mana? 4 sama 2? 2. Maka yang 2 itu habis bereaksi. Makanya O 2-nya tetap 16 gram. Yang habis bereaksi berarti yang mana? Yang H2. Turunkan di H2, sisa pembakaran dari H2 adalah 2 gram. Jadi, dari H2, M 4 gram dikurangi B 2 gram, yang berdasarkan tadi penghitungan L terbalik, dikurangi sisanya adalah 2 gram.
Jadi O2 yang terbentuk adalah habis. Karena adalah O2-nya hanya terbentuk 2, kecil. Jadi sudah tidak bersisa lagi. Jadi di sini bisa disimpulkan, jadi sisa H2 adalah 2 gram dan terbentuknya H2O adalah 18 gram. Oke, kita simak berikutnya. Soal ya, yang berikutnya. Perbandingan massa besi dan oksigen dalam besi Romawi 3 oksida adalah 7:3. Jadi massa besi dan oksigen adalah 7:3. Di mana diketahui massa relatif besi adalah 56, massa relatif oksigen adalah 16. Pertanyaannya adalah hitunglah massa besi 3 oksida yang terbentuk dan sisa reaktan jika direaksikan. Pertanyaan A adalah 28 gram besi direaksikan dengan 12 gram oksigen. Pertanyaan yang kedua adalah 32 gram besi direaksikan dengan 12 gram oksigen. Gimana caranya? Kita lihat pembahasannya. Sebelumnya kita buat perbandingannya dulu ya. Besi kita reaksikan besi Fe ditambah O menjadi Fe2O3, itu reaksinya, itu patokannya. Fe ditambah O menjadi Fe2O3. Fe-nya berapa? 28. Oksigennya berapa? 12 gram. Lihat pertanyaan yang A. Fe-nya direaksikan 28 dan oksigennya adalah 12 gram. Gimana caranya? Ditambahkan 28 ditambah 12 sama dengan 40 gram. Nah, jadi terbentuk Fe2O3 adalah 40 gram. Ini adalah hukum Lavoisier. Lavoisier adalah dijumlahkan kiri dan kanan adalah sama. Ya. Kemudian kita cari perbandingannya. Fe2O3. Ya. Jadi 2 ArFe dibanding 3 ArO. 2 dikali Fe, AR-nya berapa? 56. 3 ArO-nya berapa? 16. Muncullah 112 dibanding 48. Disederhanakan menjadi 7:3. Ini perbandingan. Ya. Perbandingannya pas enggak? Oh, ternyata pas. Kita lihat nih, di atasnya Fe ada 7 dibanding 3O. Berarti kalau 28 dibagi berapa menjadi 7? 12 dibagi berapa menjadi 3? 4 kan? 28 bagi 4, 12 dibagi 4. Sama, perbandingannya adalah sama. Massa reaksi sebelum dan sesudah adalah sama. Ini adalah hukum Lavoisier. Sekarang kita mau cari hukum Proustnya. Oke? Kita lihat slide berikutnya. Nah, hukum Proustnya, kalau tadi sudah ada perbandingannya. Pertanyaannya adalah Fe-nya adalah 32 gram, sedangkan oksigennya direaksikan menjadi 12 gram. Kita buat MBS lagi, mula-mula, bereaksi, dan sisa. Perbandingan 7:3 dicantumkan di atas. Kemudian kita tulis mula-mulanya 32 gram Fe dan 12 gram oksigen. Kita cari bereaksinya berapa? Kita pakai hukum L terbalik. Jadi 7 dibagi 3 dikali 12. Munculnya adalah 28. Nah, di sini bisa kita kurangi. Sisanya berapa? 32 dikurangi 28, 4 gram. Gimana dengan O-nya? Apakah O-nya habis? Kita lihat perbandingannya. 32 dibagi 7. 7-nya dari mana? Dari perbandingan tuh, lihat di Fe 7. Dibanding 12 dibanding 3. Jadi 4. Yang lebih kecil mana? 4. Kalau yang kecil 4 berarti habis. Berarti O-nya kita tulis tetap 12 gram. Habis. Berapa Fe2O3 yang terbentuk? Tetap 40 gram. Cara menghitungnya adalah 28 ditambah 12 jadi 40 gram. Jadi kita simpulkan sisa Fe adalah 4 gram. Terbentuk Fe2O3 adalah 40 gram. Ini adalah hukum Proust. Kalau hukum Lavoisier adalah
massa reaksi mula-mula sama dengan massa reaksi sesudah. Kalau hukum Rosse adalah dengan perbandingan. Ya. Oke, kita lanjutkan hukum berikutnya. Hukum Dalton. Hukum Dalton ini apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, di mana massa salah satu tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Di sini biasanya contohnya ada nitrogen ditambah oksigen, itu bisa menjadi beraneka macam bentuknya. Bisa NO, bisa N2O, N2O4, N2O5. Itu hukum Dalton. Jadi hukum perbandingannya ganda. Contoh soalnya misalnya H plus O bisa menjadi beberapa senyawa, H2O atau H2O2. Kemudian yang ditanyakan adalah misalnya berapa perbandingan Dalton untuk massa H pada kedua senyawa tersebut. Misalnya di sini ada H2O, berarti H-nya ada 2, O-nya ada 1. Kemudian H2O2, bawahnya ada 2H dan 2O. Nah, kita buat perbandingan lagi, perbandingan ganda. H2 dengan H2 sama-sama ada 1H2, yang bagian bawah adalah 1H. Kemudian di sini 1O dan 2O. 1O dengan 1O yang warna merah. Jadi O-nya sama-sama adalah 1. Maka massa H adalah 2:1. Oke, kita lihat contoh soal yang berikutnya ini tentang hukum Dalton ya. Berapakah perbandingan Dalton untuk massa N nitrogen pada senyawa N2O3 dan N2O5? Langsung kita tulis senyawanya, dibahas ya. N2O3 diuraikan berarti N-nya ada berapa? N-nya ada 2, oksigennya ada 3. Kemudian yang N2O5 kita uraikan, 2N sama 5O. Gimana caranya biar perbandingannya sama? Kita sama-samakan kali yang N2O3 kita kalikan 5, yang N2O5 kita kalikan 3. Ya, kita lihat N2O3, 2 dikali 5 sama dengan berapa? 10. 10 apa? Nitrogen. Kemudian 3 dikali 5 jadi berapa? 15O, oksigen. Kita lihat bawahnya N2O5 dikalikan 3, 2 dikali 3 menjadi 6 nitrogen. 5 dikali 13 menjadi 15 oksigen. Jadi kalau kita lihat yang sama mana? Oh, ternyata O-nya adalah sama. Massa O sudah sama. Dan berapa massa nitrogen? Nah ini 10 dibagi 6. Gimana 10-nya? Kalau tadi kalian lihat ada 10N sama di bawah ada 6N, itu 10 dibagi 6. Kita sederhanakan menjadi berapa? 5/3 atau 5:3. Itulah hukum Dalton. Kemudian yang keempat adalah hukum Gay-Lussac atau perbandingan volume. Jadi tentang volume. Gay-Lussac melakukan percobaan dengan mereaksikan hidrogen dan oksigen dan menghasilkan uap air. Uap air itu H2O. Ternyata pada suhu dan tekanan yang sama dihasilkan perbandingan volume. Zat-zat yang terlibat reaksinya merupakan perbandingan yang sederhana dan bulat. Kita langsung masuk ke contohnya ya. Jadi perbandingan volume itu harus sesuai dengan perbandingan koefisien penyetaranya. Ini seperti persamaan reaksi. Kita lihat contohnya, kalau yang sebelah kiri tadi reaktan, sebelah kanan adalah produk. Jadi kalau hukum Gay-Lussac itu kiri dan kanan harus sama, harus seimbang. Seperti persamaan reaksi waktu kita jelaskan di semester 1. Ada contohnya adalah 2A ditambah 3B menjadi C ditambah 4D. Jadi 2A di sini kita berikan contoh adalah 1 liter.
Dan 3B adalah 3/2 kali 1. Dapat dari mana satunya? Dari 1 liter. Lah, kok bisa, Miss? Nah, tadi kalau kalian ingat, kita harus mencarinya dengan hukum L terbalik. Masih ingat ya? L terbalik itu bentuknya L bisa ke kanan atau ke kiri. Nah, kita lihat 3 yang biru ya, koefisien yang biru. 3 dibagi 2 dikali 1. Lihat ke kiri. 3 dibagi 2 dikali 1 liter. Jawabannya adalah 1,5 liter. Kemudian kita lihat produknya. Produknya jadi apa? C ditambah 4D. Loh, Miss, kok bisa 4 ketemu di mana? Nah, kita lihat. Kenapa menjadi 4? Harus setara. Di 2 ditambah 3 jadi 5. Sedangkan di sini kok 4? Apakah ini penyetaranya? Kita lihat ya. Yang C adalah 1. Dilihat 1 liter dibagi 2. 2 apa? 2A. Dikali 1. Satunya dapat dari mana? Karena C-nya depannya tidak ada koefisiennya. Jadi dianggap adalah 1. Jadi 1 dibagi 2 dikali 1 liter. C koefisiennya karena tidak ada dianggap 1. Dibagi 2. 2 yang mana? 2A. Dikali 1 liter. Pakai hukum L terbalik. Sama dengan 0,5 liter. Nah, sedangkan yang 4. 4D dibagi 2A dikali 1. Jadi berapa? 2 liter. Kalau kita jumlah 1 liter ditambah 1,5 berapa? 2,5. Sedangkan setengah 0,5 ditambah 2 adalah 2,5. Jadi kiri dan kanan ini disebut seimbang. Berdasarkan hukumnya adalah perbandingan volume sesuai dengan perbandingan koefisien penyetaranya. Jadi yang dikatakan seimbang adalah dari hasilnya, dari berapa liter kiri dan ke kanan. Dan perbandingannya sederhana dan bulat. Contoh soal hukum Gay-Lussac. Pada suhu dan tekanan yang sama, sebanyak 3 liter dan C2H4 dibakar sempurna menurut reaksi seperti di bawah ini. C2H4 tambah O2. Produknya adalah dihasilkan CO2 ditambah H2O. Kita setarakan dulu persama reaksi ini. Persama reaksi di mana 1 C2H4 ditambah 3O2. Dan produknya adalah 2 CO2 ditambah 2 H2O. Kalau kita lihat ke kiri, koefisiennya dari reaksi 1 ditambah 3, 4. Sedangkan yang kanan produknya 2 ditambah 2 juga 4. Gimana cara ngitungnya? Kalau yang diketahui hanya C2H4 3 liter. Nah, cara ngitungnya pakai L terbalik lagi. 3O2 yang merah ya, 3O2 dibagi 1. Dapat mana satunya? Dari 1 C2H4 dikali 3. Jadi 9 liter. Kita lihat ke kanan. Gimana cara ngitungnya CO2-nya? Koefisien 2 CO2, 2 dibagi 1 C2H4 dikali 3. Jadi hasilnya adalah 6 liter. Kemudian kita lihat di H2O. Berapa koefisiennya? 2. 2 dibagi 1 C2H4 dikali 3. Hasilnya 6. Mari kita hitung yang kiri dan kanan. 3 liter ditambah 9 berapa? 12. Yang kanan 6 ditambah 6 adalah 12. Nah, ini adalah perbandingan yang sama. Sudah sama. Timbul pertanyaan baru.
Jika pembakaran tersebut memerlukan udara mengandung 80% oksigen, hitunglah volume udara yang dibutuhkan. Nah, ini muncul suatu rumus. Yang ditanyakan adalah volume udara, volume oksigen. Kalau di sini sudah ada kata-kata mengandung 80%, itu mudah. Tinggal 100/8 dikali volume oksigen. Volume oksigennya berapa? Kita lihat di reaksinya. Reaksi yang mana? Yang atas tadi kita setarakan. Di situ adalah 9 liter. Jadi 100/80 dikali 9. Hasilnya adalah 11,25 liter. Timbul pertanyaan B. Hitung volume gas CO2 dan gas H2O yang dihasilkan. Gas CO2-nya berapa? Kita lihat reaksi yang di atas. Adalah 6 liter. Dan gas H2O-nya kita lihat reaksinya juga di atas. Ternyata adalah 6 liter. Yang ditulis di bawah itu ya jawabannya itu. Oke. Kita bahas hukum yang terakhir yaitu hukum Avogadro. Di mana definisi dari hukum Avogadro adalah gas yang memiliki volume sama, pada suhu sama, tekanan yang sama, memiliki jumlah molekul yang sama. Jadi hukum Avogadro adalah gas yang memiliki volume, suhu, tekanan, dan jumlah molekul yang sama. Kita lihat contoh soalnya. Pada suhu dan tekanan tertentu direaksikan gas belerang dioksida. Di sini ada kata-kata dioksida. Dioksida itu berarti O2. Di itu 2. Kalau tri itu ada 3. Ya. Jadi belerang dioksida adalah SO2 dan gas oksigen. Jadi SO2 direaksikan dengan O2 menghasilkan gas belerang trioksida. Jadi SO3, ya. Reaksinya adalah SO2 ditambah O2 menjadi SO3. Produknya adalah SO3. Pertanyaannya adalah jika diinginkan 75 liter gas belerang trioksida, jadi belerang trioksida menghasilkan 75 liter. Pertanyaannya, berapa volume gas O2 dan gas belerang dioksida yang direaksikan? Kita lihat reaksinya. SO2 ditambah O2 menjadi SO3. Kemudian untuk persamaannya supaya kiri dan kanan ini sama, maka dikalikan 2. Karena dikalikan 2 jadinya koefisiennya 2, SO2 ditambah 1O2 menjadi 2SO3. Ini reaksinya dikalikan 2 semua, ya. Kemudian karena gas belerang trioksidanya udah ketemu 75 liter, tulisan merah tuh ya. Jadi yang ditanyakan adalah gas dioksida dan oksigen. Caranya adalah L terbalik. Gimana caranya? 2SO3 ya, 2SO3 dibagi 2SO2 dikali 75 liter. Jadinya 75. Kemudian yang O2 gimana cara ngitungnya? Setengahnya dapat dari mana? Karena O samping reaksi yang atas SO2 ditambah O2 jadi SO3 tidak bisa disamakan, makanya dikalikan setengah. Diberikan koefisien setengah supaya bisa dihitung menjadi 1, ya. Setengah dikalikan 75 liter menjadi 37,5. 75-nya pakai yang merah. Jadi setengah 1 dibagi 2 kali 75 liter. Hasilnya berapa? Jadi volume gas O2 adalah 37,5 dan volume gas belerang trioksida adalah 75 liter. Itu hasilnya. Oke, yang terakhir. Jika direaksikan 10 liter gas belerang dioksida dan 6 liter gas oksigen, berapa liter gas yang terjadi dan sisanya? Kita pakai persamaan yang tadi ya, mula-mula bereaksi dan sisa, MBS ya.
Kita tulis lagi reaksinya 2SO2 ditambah 1O2 menjadi 2SO3 ya. Untuk ngecek yang paling kecil mana, yang paling besar mana ya. Kita turunkan dulu MBS-nya. Mula-mulanya berapa gas belerang dioksida? 10. Kemudian gas oksigennya berapa? 6 liter ya, ditulis dulu 10 sama 6. Kemudian kita cek yang lebih kecil yang mana ya. 10 liter dibagi 2. 2-nya dari mana? Dari koefisien SO2 ya. Menghasilkan sama dengan 5. Kemudian O2. 6 liter dibagi koefisien 1O2 menjadi 6. Yang cepat habis adalah yang 5. Jadi yang habis yang 5 berarti bereaksinya kita tulis 10 liternya di bawah karena habis, sisanya juga 0. 10 kurangi 10 berapa? 0 ya. Kemudian kita tinggal menghitung yang O2 dan SO3. O2 gimana caranya tahu bereaksinya? Nah, kayak tadi lagi dong. 1 koefisien 1 dibagi 2 dikali 10. 2-nya dapat dari mana? 1O2 dibagi 2SO3 dikali 10 liter. Jadinya berapa? 5 liter. Kita kurangi 6, kurangi 5 berapa? Sisanya adalah 1 liter. Kemudian kita lihat SO3. SO3 adalah koefisiennya berapa? 2 dibagi 2 dikali 10 liter, tetap 10. Jadi dapat disimpulkan, jadi gas yang terjadi SO3 adalah berapa? 10 liter. Dan gas yang tersisa oksigen adalah 1 liter. Nah, hari ini kita sudah menjelaskan tentang hukum dasar kimia. Ada 5 hukum dasar kimia. Silakan nanti kalau bingung bisa dipelajari lagi, dipahami lagi, bisa diulang-ulang terus untuk lebih paham. Jadi kalian lebih mengerti. Pertama harus bisa mempersamakan reaksi. Yang kedua memahami atas dasar hukum tersebut, hukum dasar kimia. Kemudian yang ketiga harus bisa berhitung. Kalau kalian tidak bisa berhitung, itu akan mengalami hal yang fatal. Oke, jika kalian tidak paham, bisa hubungi Miss Patricia ya. Miss Patricia ngucapin terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Semangat belajar, semangat belajar, jaga kesehatan. Semoga kalian tetap sehat-sehat saja di rumah. Terima kasih.